Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mensimulasikan aliran cairan di dalam tangki berpengaduk atau stir tank ya, atau mixing tank ya, menggunakan CFD. Tahapannya sama seperti CFD simulation yang lalu, yaitu menggunakan desain modeler, kemudian ANSYS meshing, dan Fluent. Desain modeler kita akan menggambar tangki berpengaduk sebagai model fenomena yang akan kita pelajari. Ya. Kemudian meshing kita akan membaginya menjadi domain-domain perhitungan. Dan yang terakhir adalah kita akan melakukan perhitungan yang menggunakan model-model yang kita pilih, ya, kita gunakan. Sebagai acuan, sebagai acuan dalam mempelajari simulasi di dalam tangki berpengaduk, kita menggunakan paper dari Beach, Fondi, dan Korpstein ya, di dalam jurnal Industrial and Engineering Chemistry, Process Design and Development tahun 63. Paper ini diacu atau menjadi reference berbagai macam textbook, khususnya unit operation ya, in chemical engineering, itu menggunakan ini sebagai acuan ya untuk memperkirakan performance tangki berpengaduk ya. Berikut juga dengan desainnya. Jadi desainnya itu mengacu ke sini ya sebagai dasar dan termasuk nanti akan memperhitungkan eh, performance ya. Misalnya power consumption ya, kemudian mixing time, flow number ya. Nah, ini ada data-data di dalam jurnal ini. Biasanya dimensi tangki yang dipergunakan itu adalah diameter itu sama dengan tingginya, tinggi liquidnya, ya, tinggi liquidnya. Nah, dalam paper ini salah satu ukuran salah satu ukuran tangki berpengaduknya adalah berdiameter 0,3048 meter. Nah, kita akan menggunakan impeller, ya ini dengan ukuran yang mengacu ke jurnal tersebut, yaitu menggunakan Rasten turbin. Ya, ini karena impeller ini disampaikan oleh Rasten. Dengan ukuran sepertiga. Ya, diameter impellernya ini sepertiga dari diameter tangki. Ya, termasuk ukuran lebar disnya, kemudian blade, lebar blade-nya, tinggi blade-nya, ini adalah mengikuti jurnal tersebut. Ya. Nah, di dalam mensimulasikan tangki berpengaduk ini ada beberapa teknik ya. Salah satunya yang akan kita gunakan itu adalah moving reference frame ya atau MFR atau frame motion. Ya. Nah, dalam teknik itu domain perhitungan atau zona perhitungan itu dibagi dua. Kenapa? Karena di dalam tangki berpengaduk itu ada bagian yang bergerak, yaitu apa? Shaft, dan impeller. Nah, sehingga di dalam moving reference frame, ya, ini zona perhitungannya dibagi dua, ya. Zona yang melingkupi impeller dan zona yang di luar zona yang melingkupi impeller ini. Nah, ukuran zona yang melingkupi impeller itu dapat didekati dengan ukuran diameternya itu adalah ini ya, batas ini itu di tengah antara baffle dan impeller. Impellernya kan kira-kira ada di sini ya. Nah, ujung impellernya kira-kira ada di sini. Nah, ini kemudian berarti batasnya ini adalah tengah-tengah. Kemudian batas atasnya ini adalah selebar tinggi impeller. Jadi satu
kali ke sana dan 1 kali ke bawah. Sedangkan off bottom clearance-nya adalah sepertiga dari diameter tangki. Ya, ukurannya ini. Nah, seperti biasa, kita akan menggunakan desain modeler. Ini sudah saya siapkan ya geometri, kemudian kita buka desain modelernya. Nah, desain modelernya ini sudah kita buka. Nah, kita akan gambar ya. Nah, ini kita gambar tangkinya dulu ya. Nah, ini kita gambar tangkinya dulu. Nah, ini tangkinya kita gunakan silinder ya. Add material dengan ini Y komponen tinggi liquidnya 0,3048 0, sedangkan ini adalah diameter tangkinya separuh dari tingginya, tinggi liquidnya 524. Generate, kita zoom to fit. Nah, ini dan kita buat baffle-nya. Ya, teknik membuat baffle-nya adalah membuat keempat baffle, kemudian nanti silinder ini dipotong atau dikurangi dengan keempat baffle-nya. Kita mulai membuat baffle-nya, box, tapi ini bukan add material ya, ini add frozen, gitu ya. Nah, ini min 0,0015875, kemudian 0,12192. Ini titik awal buat baffle-nya, kemudian ini adalah tebal baffle-nya, kemudian ini tinggi baffle-nya ya. Ini adalah lebar baffle-nya. Nah, gitu ya, ini kelihatan ya. Generate. Nah, ini masih add frozen, jadi dia body tersendiri. Nah, kemudian body baffle ini kita copy sehingga menjadi 4. Caranya kita copy, rotate ya. Ini preserve body, yes, tadi kita pertahankan body asalnya, body awalnya. Ini apply, selection, kita menentukan sumbu putarnya ya. Sumbu putarnya adalah Y, ini 0, dan ini 90. Nah, ini kan 90. Nah, ini kita copy ya, generate. Nah, kemudian kita copy sekali lagi, dua-duanya kita copy sehingga nanti jadi 4. Create, rotate, ini preserve, sama, ini bodinya 1, tekan kontrol, kemudian diklik bagian ini. Kontrolnya jangan dilepas ya, kontrolnya jangan dilepas, kita klik, kita pilih ini, klik. Nah, berarti kita sudah milih 2. Baffle ini sudah kita pilih, kemudian kita putar. Nah, ini kita putar 180 derajat. Kita pilih sumbunya. Nah, ini sumbunya Y. Nah, itu. Ini kita generate. Nah, ini berarti kita sudah punya 4 baffle ya. Nah, terakhir untuk membuat untuk membuat tangki yang berbaffle, kita lakukan pengurangan body ya. Ini boolean, kita lakukan pengurangan body. Body yang dikurangi adalah ini, sebagai pengurangnya adalah keempat baffle. Kita klik dulu salah satu, klik, kita pilih, tekan kontrol, jangan dilepas, kita pilih, nah ini baffle kedua, kontrolnya jangan dilepas, kita pilih
Baffle ketiga, kontrolnya jangan dilepas, kita pilih baffle keempat. Nah, setelah itu kita lepas kontrolnya, kita klik apply. Nah, ini nggak usah di preserve, tidak usah dipertahankan baffle pemotongnya, karena kita tidak pergunakan dalam domain perhitungan. Nah, ini berarti kita sudah punya tangki yang berbaffle. Selanjutnya kita akan membuat shaft impeller. Ya, caranya dengan melakukan slice menggunakan silinder yang berukuran radiusnya adalah radiusnya untuk shaft dan tingginya adalah setinggi liquidanya. Jadi ini create primitive silinder ya. Kemudian ini sekian. Kemudian ini adalah radius shaftnya ya. Nah, itu ya. Jadi nah ini itu ya. Nah, itu adalah shaftnya. Nah, generate ya. Oh, maaf, ini ada yang keliru ya. Ini bukan add tapi apa? Slice ya. Kalau salah tinggal kita edit kemudian kita generate lagi. Nah, ini adalah bagian dari shaft. Terus kemudian kita akan membuat bagian dari moving zone ya. Nah, ini moving zone itu seperti silinder tapi ukurannya kecil ya, diameternya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, diameternya sekian ya. Jadi ini nah ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini diameternya. Diameternya adalah ini 0,1722 sehingga eh, kita buat dengan ukuran seperti ini. Ya, ini kan separuhnya radiusnya ya. Ini kita buat silinder sama. Nah, ini tapi bukan add material tapi apa? Slice. Nah, ini sama 0,3048. Ini tingginya, kemudian ini adalah radius untuk moving zone-nya 86 Ghana. Ya, ini. Nah, itu ya, ini kelihatan. Ini adalah daerah moving zone. Nah, daerah moving zone itu silinder tapi kecil atau pendek ya, melingkupi impeller. Nah, sekarang kita batasi. Ini adalah batas moving zone bagian bawah dan ini adalah batas moving zone bagian atas. Ini di slice dengan menggunakan plane ya, plane datar sejajar dengan ini bidang ZX. Jadi ini from ZX. Nah, kemudian setinggi apa? Setinggi itu 0,08128 meter. Ini offset global Y. Tingginya adalah jaraknya dari dasar tangki adalah segini. Ya. Ini generate ya. Nah, ini adalah batas bawahnya. Kemudian batas atasnya kita sama buat plane baru, tapi from plane-nya batas sebagai reference plane-nya adalah reference plane 5 ini yang setelah yang kita buat sebelumnya. Ya, dengan jarak sebesar nah ini sebesar 0,06096. Jadi di atasnya ya. Nah, itu ya kelihatan. Nah, itu ya. Ini plane 6, kalau ini plane 5 ya. Kemudian kita melakukan slicing ya. Silinder ini dengan menggunakan plane yang telah kita buat. Ya. Ini slice
nya pertama biplane 5 ya. All body generate. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah create slice untuk batas atas moving zone-nya dari menggunakan plane 6. Ini generate. Nah, kita sekarang sudah dapat bagian moving zone dan bagian static zone. Selanjutnya nanti kita akan membuat bagian impellernya. Untuk membuat impeller, kita siapkan beberapa hal. Ya, yang pertama ini adalah kita akan membuat hubnya dulu ya. Membuat hub. Caranya, nah karena hub itu bentuknya silinder kan. Nah ini kita buat menggunakan silinder dengan slice. Ya, ini silinder. Kemudian ini slice. Nah, ini adalah posisi hubnya dari bawah, relatif dari bawah ya, dari dasar tangki maksud saya. Kemudian ini adalah tinggi hubnya, dan ini adalah diameter hubnya. Maaf, jari-jari hubnya. Nah, ini ya, kelihatan kecil. Nah, ini kemudian kita generate. Nah, itu ya. Nah, itu adalah hubnya. Ini hubnya kecil. Selanjutnya kita membuat ini ya, disk ya. Disknya, karena Rastan turbin itu kan ada disk, ada blade. Nah, ini disknya sama bentuknya dan bentuk dasarnya adalah silinder. Sama, ini juga slice material. Ini adalah posisi disk, ya, bagian bawah disk yang relatif terhadap dasar tangki. Kemudian ini adalah tebal disknya 2 mili. Sedangkan ini adalah jari-jari disknya. Seperti yang ada di dimension of impeller yang saya sampaikan sebelum ini. Nah, ini. Dan kita generate. Nah, itu adalah disknya. Kemudian kita mulai membuat ini bleed ya, bleed impellernya, ya, bleed impellernya. Nah, kita tekniknya cat frozen dulu. Ya, nanti bisa dilihat bagaimana prosesnya. Ini box ya, karena bilah itu kan kotak ya, kotak tipis atau apa, plate tipis gitu ya, plate kecil tipis. Nah, ini adalah posisi, ini adalah koordinat blade-nya. Mungkin ini bisa ditelaah sendiri ukuran-ukuran dan posisinya. Seperti ini adalah ini ya, ini adalah tebal disknya, tebal blade-nya 2 mili ya. Kemudian ini adalah lebar blade-nya ya. Ini lebar blade-nya, kemudian ini adalah tinggi blade-nya. Nah, ini. Ya. Ini jangan lupa, ini bukan add material tapi add frozen. Nah, ini. Nanti kita copy ya. Kita copy sebanyak menjadi 6 bilah karena rasten yang akan kita simulasikan adalah rasten 6 bilah. Nah, ini untuk mengkopinya kita menggunakan rotate. Jadi ini body transformation rotate ya. Yang kita rotate
itu adalah ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah eh, bilahnya tadi ya. Preserve body yes, dipertahankan bentuk dasarnya. Apply ya ini. Kemudian rotate dengan komponen. Komponennya ini 0 ya, yang Y-nya 1 ya. Nah, sebesar 180 derajat ya. Di seberangnya. Nah, ini generate. Nah, itu ya. Nah, itu sudah dua. Jadi ini yang awal, ini yang hasil kopian. Ya. Jadi ini yang awal, ini hasil kopiannya. Jadi sudah ada dua bilah. Nah, mungkin ini kita hide dulu ya supaya lebih enak. Nah, ini kita hide. Ini juga kita hide dulu. Ini juga kita hide. Ini kita hide supaya lebih mudah untuk melihat. Nah, ini ya. Kelihatan. Nah, kemudian kita putar lagi ya, kita copy. Kita copy. Nah, ini karena ini bodinya atau kotaknya ini blade-nya ini ada 6, maka nanti kita copy dua kali ya. Kita putar dua kali 60 derajat. Nah, dua ini kita copy kan jadi 4. Kemudian dua ini kita copy lagi, nah jadinya 6. Nah, ini sekarang kita rotate lagi, kita create, di transformation rotate. Nah, yang kita rotate itu, nah ini preserve, yes. Nah, ini ya, ini kontrol, kita klik ini, dan kita tekan kontrol, jangan dilepas, kita klik ini. Nah, ini, dan kita klik apply. Nah, ini sudah dua body, kemudian ini kita putar, komponennya adalah Y. Sebesar berapa? 60 derajat. Nah, generate. Begini. Ya. Nah, kemudian kita copy lagi, ya. Kita copy lagi yang bilah yang awal tadi atau blade yang awal, ya. Ini ya, yang ini sama ini, apply, ini sama, preserve, komponen, ini 1, dan ini 120 derajat. Nah, ini sehingga kita dapatkan sudah 6 bilah. 6 bilah blade. Nah, ini sudah nampak rasten turbinnya. Kemudian kita akan melakukan pengurangan bodi. Jadi ini bodi yang pejal ya. Kemudian kita kurangi dengan 6 bilah blade impeller ini. Nah, nanti kita akan dapatkan surface atau face ya untuk impeller. Karena yang kita pergunakan itu kan face impellernya, bukan body bilah-bilah body disknya ini, bukan. Nah, caranya create boolean operation subtract ya, pengurangan. Target bodinya itu ini ya, ini yang mau kita kurangi, kemudian tool bodinya ke 6 blade tadi. Nah, ini 1, kita klik ini, kemudian kita tekan kontrol, jangan dilepas, kita klik ini 2, 3, 4, 5, 6 ya, apply. Nah, preserve body no ya, preserve body no, dan kita generate. Nah, ini jadi kita sudah mendapatkan impellernya. Nah, cuman kita akan kurangi lagi mana bodi-bodi mana yang tidak perlu.
ya, tidak perlu. Seperti ini, body ini kan nggak perlu. Ini kan yang kita pergunakan kan hanya face-nya saja sebagai shaft kan. Ini kan sebagian dari shaft. Kita tidak pergunakan body ini, sehingga ini kita suppress. Nah, ini. Kemudian kita tidak pergunakan body ini, kecil ini ya. Nah, itu bagian dari hub itu tidak perlu kita pergunakan. Kita klik, kita pilih, dan kita suppress. Nah, kemudian body ini, body hubnya dan body disknya itu kan juga tidak perlu ya kita pergunakan. Nah, coba kita cari bodinya disk. Ya, bukan, ini bukan. Bodinya, ini bodinya hub ya. Bodinya hub ini juga kita suppress. Nah, ya. Kemudian bodinya disk. Yang mana ini body? Ini bodinya disk juga kita suppress ya. Nah, kemudian kita tampilkan semua solid body. Nah, dan ini bodinya shaft ini kan juga tidak kita perlukan ya. Ini. Nah, ini sebentar. Ini yang kecil ini. Nah, ini juga tidak kita perlukan. Kita suppress. Jadi body yang kita pergunakan itu adalah ini ya. Body ini satu ya, kita hide ya. Ini, kemudian body ini ya. Ini kita pakai. Nah, kemudian body ini kita pakai. Ini kan termasuk computation domain ya. Ini kita hide, ini juga kita pakai. Ini kita pakai, ya kan? Nah, udah berarti ini tinggal dua body ini. Tinggal dua body. Ini body movingnya ya. Ini hide body. Misalkan ini saya hide ya. Ini saya hide, nanti sisanya tinggal yang kecil bagian dari bawahnya disk. Nah, ini. Nah, ini maaf, ini juga tidak perlu kita pakai. Ini kan bagian dari disk ya. Ini kita suppress. Oke. Ya. Nah, udah. Kita sekarang sudah memiliki body yang hanya kita pergunakan. Nah, ini bukan. Ini bukan. Nah, ini dan yang kecil. Nah, ini tadi ya. Ini nomor 5 ya dari atas. Ini yang bawah. 6, 7 ini, 8 ini. Berarti 8 dan 5. Nah, ya. Ini mungkin ini bisa kita gabung ya. Ini kita gabung. Kita form new part. Nah, ini kita beri nama moving ya. Sebagai fluid ya. Oke. Kemudian ini ya. Kita klik kontrol ya. Jangan dilepas. Kita klik ini. Ini bentar ini yang urut ya. Bukan. Bukan ini. Bukan. Bukan. Nah, ini oke. Dan ini bukan yang ini yang bagian bawah. Nah, ini bagian bawah. Nah, ini sampingnya ya. Terus kemudian ini bagian bawah ya. Dan ini bagian atas, bagian bawahnya yang berbatasan dengan dasar. Nah, ini yang kecil tadi. Nah, ini kita form new part. Nah, ini kurang kita beri nama static. Ini juga kita definisikan sebagai fluid ya. Nah, yang ini biarkan saja, ini kan tidak kita pakai. Jadi ada moving, ada static gitu. Ini kita show all body dulu ya, oke. Kemudian yang static mungkin kita hide. Nah, ini hide part. Coba sekarang kita mulai menentukan boundary condition ya. Boundary conditionnya ini, kemudian ini,
dan ini serta ini itu adalah batas atau interface antara moving dan apa static zone ya nanti. Ini kita definisikan ya. Kita beri nama name selection. Ini kita beri nama, misalkan ini kita beri nama batas. Gitu. Kita generate. Nah, udah. Nah, batas ini coba kita hide ya. Kita hide. Nah, sehingga kita bisa dapat ini ya. Bisa dapat apa? eh face dari impeller. Nah, face impeller itu ini. Ini coba ya. Nah, untuk memilih face impeller, nah lebih baik ini kita karena ini bagian yang kita kalau kita klik ini itu yang nampak itu dari bagian dalam sehingga agak sulit. Oleh karena itu kita select all saja. Nah, select all semua ini kecuali yang ini ya. Ini kan tidak ini kan bukan merupakan bagian dari impeller. Jadi ini kita kontrol, kontrol kita tekan terus ini kita klik. Bentar ya. Ini apa? Kita hide dulu aja ini. Ini kita hide face. Nah, hide face lagi. Nah, ini ya. Nah, ini sudah semua. Nah, ini kita select all. Kita select all. Nah, ini berarti sudah bagian dari apa? Impeller. Ini face impeller ini. Termasuk yang ini. Nah, ini face impeller. Ya, kita create name selection. Ini kita beri nama impeller. Nah, udah ya. Ini face impeller nih. Ini kita klik generate. Jangan lupa di klik generate. Ini kita klik. Nah, ini impeller. Ini impeller. Gitu. Ini kalau kita show all body. Nah, kita klik. Nah, itu impeller. Ya, show all face ya. Nah, nanti kita cek ya. Nanti di bagian meshing kita cek lagi juga. Kemudian kita pilih bagian permukaannya. Kita pilih lagi. Ini bagian permukaan. Ya, ini kita name selection. Ini permukaan. Ya. Oke. Generate. Ini jadi kondisi batas bagian permukaan. Kemudian kita pilih ini edge. Ini, ini sebagai pada dasar. Jadi ini kita beri nama dasar. Oke, generate. Nah, kemudian kita coba pilih, misalkan ini face ini ya, maaf, klik, kontrol, diklik ini, misalkan ini kita beri nama dinding A, dinding A, gitu ya. Nah, dinding A, kemudian ini dinding B, dinding B. Nah, ini dinding B. Terus kemudian, nah ini yang sebelah sana, ya, ini kita pilih face, ini dinding C gitu ya. Ini dinding C. Oh, sorry, maaf. Ini
dinding C. Nah, generate, kontrol, jangan dilepas, klik, klik. Nah, ini kita name selection, dinding, oops, dinding D, ya, generate. Nah, jadi kita sudah punya interface, ya, kemudian impeller, kemudian permukaan, dasar. Nah, dasar ini kan kita lihatnya harus dari sisi sini. Nah, dan dinding A, dinding B, dinding C, dinding D. Yang kita belum adalah buffer. Ya, buffer. Ya, ini kita bagi 4 buffernya. Ya, ada 4 buffer. Ini agak agak rumit karena ini bagiannya apa tipis ya. Nah, ini 1, 2, 3. Kemudian ini kita miringkan posisinya. Nah, ini agak sulit ya. Nah, ini bagian yang sulit memilih ini. Nah, kita klik lagi, kita tekan kontrol lagi. Oh, maaf, bukan ini. Ini ya. Nah, ini kita beri nama buffer apply. Kita beri nama buffer A. Nah, berarti buffer A. Sekarang kita pilih lagi bagian buffer yang lain ya. Kita press, kita klik ini ya, kita klik kontrol, jangan dilepas. Oke, kita lepas, kemudian kita geser ke atas, kita tekan kontrol lagi. Ini kita klik, kita tekan kontrol. Nah, ini. Dan kita tekan kontrol, kita klik ini, kita klik ini, kita klik ini. Kemudian coba kita klik yang bagian ini 1, 2, 3. Ini bagian yang mungkin agak sulit ya untuk memilih face-nya ya. Ini create name selection. Oh, maaf. Tadi bubble A-nya belum di generate ya. Kita generate dulu. Nah, dah. Sekarang kita pilih ya. Kita pilih balik lagi. Kita mulai lagi untuk yang B. Ini kita klik. 1, kita tekan kontrol, jangan dilepas. Ini. Terus ini. Nah, ini kita create name selection. Ini kita beri nama bubble B. Kita generate ya. Nah, coba kita pilih lagi. Nah, ini untuk yang bagian ketiga. 1, 3, 4, 5, 6. Celahnya ini 7, 8, 9. Nah, ini kita create name selection yang bubble C, generate.
Nah, ini name selection ini bubble D. Nah, kira-kira ini sudah selesai untuk membuat model computation domain untuk tangki berpengaduk. Ya, ini batasnya ini, impellernya. Oh, satu lagi belum. Shaft, ya. Shaft untuk ini, shaft di bagian stationary atau bagian statik ini ya. Nah, ini adalah bagian dari shaft. Nah, ini shaft, ya, shaft. Oke, generate. Nah, jadi impeller itu ini. Impellernya secara utuh itu ini. Nah, ini batang atau shaftnya dan impellernya. Dengan ini kita sudah lengkap ya menggambar bagian-bagian tangki berpengaduk yang akan kita simulasikan aliran likuida di dalamnya.